Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali pada setiap pekannya di hari Kamis tentunya kita terus memberikan kajian-kajian keislaman, tentunya untuk menambah nilai-nilai keimanan kita dan mengetahui hal-hal up to date kegiatan-kegiatan Islam yang akan diadakan setiap tahunnya. Pada hari ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana Muharram sebagai titik awal menuju perubahan yang lebih baik. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa kita baru saja mengikuti perhelatan akbar, yaitu kegiatan haji yang diadakan di bulan Zulhijjah ini. Tentunya setelah Zulhijjah kita akan memasuki bulan Muharram yang merupakan bulan pertama di hitungan tahun Hijriah. Nah, bagaimana kegiatan ataupun apa hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menyambut tahun baru Hijriah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Irwansyah MHI. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah sehat, lancar dan barokah insyaallah. Iya. Jadi kita sebentar lagi akan menyambut bulan Muharram ini ya Ustaz ya. Pada hari Ahad tanggal 7 Juli mendatang. Baik. Nah, ini penting untuk umat Islam, kita mau ngelakuin apa nih ya Ustaz ya, nanti kita bahas Ustaz. Baik. Pemirsa, Anda juga nantinya bisa bergabung bersama kami di line telepon yang akan kami buka. Namun tentunya untuk mengambil berkah dari acara kita ini, marilah sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita Sri Wahyuningsih dengan membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Tigor namaku. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku mengajak si Butet untuk memainkan lenganku. Ternyata lenganku putus. Si Butet pun tampak sedih. Aku dibantu adik-adikku untuk mencari lenganku yang putus. Si Butet adikku melihat lenganku yang tersangkut di atas pohon. Di saat itu, Butet adikku melihat seorang opung yang sedang menimba air di sumur. Langsung kami menolongnya. Kami menimbakan air untuknya. Opung senang kami membantunya. Kami pun membawakan air ke rumahnya. Opung senang, kami pun senang dapat menolongnya dengan ikhlas. Itulah pengalamanku, teman-teman. Alhamdulillah pemirsa jamaah TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali kita tadi sudah mendengarkan bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72 dibacakan. Ada kalimat alladzina amanu wahajaru wajahadu, orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad. Ini ada kaitannya tentunya dengan penamaan tahun Hijriah. Kita akan membahasnya dengan narasumber kita tentunya. Ustadz, tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita Quran surah Al-Anfal ayat 72 ini tentang hijrahnya begitu ya Ustadz ya. Tahun Hijriah sendiri secara bahasa apa artinya Ustadz, agar kita mengetahui kalimat Hijriah ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Para pemirsa di rumah, pencinta mimbar agama Islam TVRI Sumatera Utara sebagai media pemersatu bangsa, hormat saya kepada host kita Dr. Ustazah Juli Julaiha Punuhan MA, dan tentu semua kita yang ada di studio di beberapa kerjaan tugas, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama tentu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa kita melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
momentum hijrah atau Muharram ini kita kenal dengan istilah bulan pertama dalam Islam ya. Hijrah bulan pertama dalam Islam. Nah, selalu dikaitkan bulan pertama atau Muharram dalam Islam itu dengan peristiwa penting di mana Syekh Al-Mubarakfuri menulis dalam Sirah An-Nabawiyah sebagai satu peristiwa perpindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah setelah melakukan dakwah selama 10 tahun lebih kurang, lalu ada perintah berhijrah ke Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib atau Madinah. Sebenarnya hijrah ini nanti kita akan ulas tidak sebatas hanya dimaknai terjadinya perpindahan tempat, tetapi hijrah itu lebih kepada makna luas, adanya perubahan sikap atau adanya upaya perubahan, berpindahnya dari sikap negatif kepada sikap positif. Baik, jadi memang kita masih akan kembali lagi nih Ustadz membahas bagaimana tadi ternyata bukan hanya tentang perpindahan begitu ya Ustadz ya, perpindahan fisik tapi juga negatif menjadi positif. Pemirsa, kita akan membahasnya sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Jemaah TVRI yang dirahmati Allah. Kita masih membahas ini tentang Muharram sebagai titik awal perubahan menuju kebaikan bersama Ustadz Wirwansyah hari ini Ustadz ya. Nah tadi kaitannya Ustadz bagaimana tadi sudah dibacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dengan tahun Hijriyah ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih sekali lagi bahwa para pemirsa di rumah TVRI dan seluruh umat Islam di Sumatera Utara tentunya yang menyaksikan mimbar agama Islam kita pada siang hari ini, bahwa memang kalau kita lihat dari sisi makna bahasanya, hijrah itu kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Tetapi dan inilah menjadi pola dasar kemudian yang kita lihat di berbagai kitab-kitab klasik ketika berbicara masalah hijrah, pasti kita akan dihadapkan dengan peristiwa penting yang dimana Rasulullah SAW mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah yang saat itu disebut namanya Yasrib. Dan ini menarik juga kemudian kenapa Rasul mengganti nama Yasrib itu menjadi kota Madinah. Ini ada filosofis tersendiri. Tetapi Bapak Quraisyhab, Profesor Quraisyhab pakar tafsir, ternyata di dalam tafsir Al-Misbahnya ada beberapa qarinah lain yang itu dari Rasulullah SAW juga, bahwa hijrah itu tidak selamanya dimaknai harus pindah, berpindah tempat. Hijrah juga dimaknai dari berpindahnya seseorang dari keadaan yang buruk karena ketidaksenangannya berpindah ke arah yang lebih baik, ke yang positif. Itu juga dimaknai sebagai hijrah. Nah, awal hijrah itu kemudian oleh usulan Umar bin Khattab diawali ketika hijrah Nabi, itulah menjadi awal penanggalan pertama dalam Islam yang kita sebut dengan tahun baru Islam, yang awal bulan pertamanya itu adalah bulan Muharram. Itu saya kira untuk dasar awal makna hijrah itu sendiri. Jadi sekali lagi dalam banyak hal tidak mesti hijrah itu dimaknai berpindah tempat. Bahkan ada hadis Nabi yang lain mengatakan la yahillu li muslimin, tidak boleh seorang muslim itu ayyuhajura, dia berhijrah atau meninggalkan muslim yang lain itu fauqa salas. Jadi apa yang dia tinggalkan bukan berpindah meninggalkan tempat di situ, tapi tidak menyapanya, tidak menegurnya, sakit hati. Itu tidak boleh. Dan kalaupun terpaksa harus melakukannya, dia harus maksimalnya 3 hari saja. Jadi kalau itu kan maknanya kan tidak pindah tempat gitu. Artinya sesuatu yang dia, jadi tidak selamanya hijrah itu dimaknai harus pindah. Ada makna-makna yang lain. Begitu yang dijelaskan pakar tafsir kita mengenai makna hijrah. Jadi pada prinsipnya kata Profesor Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa hijrah itu juga dimaknai berpindahnya seseorang
atas ketidaksukaannya pada hal yang negatif kepada arah yang lebih baik. Dan tentu ini momen tahun baru, dan inilah masanya insya Allah pada hari Ahad mendatang di 7 Juli, inilah satu momen di mana kita bisa merefleksikan kembali apa yang terjadi 1 tahun ini, lalu kemudian kita tata masa depan untuk yang lebih baik. Karena riwayatnya dari Imam Al-Hakim, Nabi mengatakan orang yang beruntung adalah di mana hari besok lebih baik daripada hari ini. Sama saja kata Nabi rugi. Bahkan celaka, riwayat Imam Al-Hakim itu apabila hari besoknya itu lebih buruk daripada hari sebelumnya. Demikian Ustazah. Alhamdulillah. Jadi memang harus kita tata ya Ustaz Iya. ya. Nah ini terkait dengan tadi dikatakan hari Ahad. Hari Ada Ahad. momentum besar yang akan dihadapi oleh Muharram. umat Islam, yaitu Muharram begitu ya Ustaz Iya, ya. Muharram. Nah apa kira-kira yang mau disampaikan terkait Muharram menjadi awal dari tahun baru Islam ini Ustaz? Baik, terima kasih Ustazah. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sedikit kembali flashback ke belakang. Kita ambil dulu untuk menata Muharram ke depan ini bagaimana pelajaran tentang hijrah Nabi. Jadi hijrah Nabi itu ternyata di dalam Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, bahwa Nabi itu tidak sendiri. Dia hijrah melibatkan orang lain. Sebelumnya dalam riwayatnya bahwa para sahabat itu di tahun kelima dari Nabi itu Bu'aitsa diutus, orang itu sudah ada yang hijrah ke Habasyah. Makanya rajanya Raja Najasyi. Ketika mereka hijrah tertekan rasanya oleh kafir Quraisy, oleh kaum jahiliyah yang tidak senang dengan datangnya Nabi membawa risalah Islam. Ada yang sudah hijrah duluan tuh, tapi perintah untuk ke Yasrib itu hijrah belum ada. Lalu apa yang terjadi bahwa proses hijrah Nabi ke Yasrib yang hari ini kemudian diganti namanya oleh Nabi sendiri sebagai kota Madinah, sebagai kota peradaban, ternyata Nabi melibatkan banyak orang. Satu ketika dalam riwayat bahwa Nabi itu sering berkunjung ke rumah Abu Bakar itu pada waktu pagi atau sore. Tapi pada satu hari Rasul itu berkunjung pada siang hari. Sehingga Aisyah merasa ada yang penting gitu. Mengapa Rasul tiba-tiba berkunjung pada siang-siang? Biasanya kalau nggak pagi, sore hari. Dan memang kan kita disuruh berkunjung nih Ustazah, ke tempat saudara, keluarga. Asal Silaturahim ya, jangan, Ustaz ya? iya, asal jangan sering-sering gitu. Oh. Abu Hurairah itu kan dekat kali rumahnya dengan rumah Nabi, sering dia berkunjung. Maka kata Nabi, ada hadis hari ini ya Rasul, zurqibban tazdad hubban. Jangan sering-sering berkunjung supaya muncul kasih sayang. Jadi sering-sering kali pun ternyata tidak bagus kita berkunjung ya kan. Ini pagi datang, siang datang, sore datang, malam datang lagi. Ini tentu tidak bagus, muak orang gitu kan. Jadi Nabi itu satu ketika datang pada siang hari, sehingga Aisyah merasa ada yang paling penting yang mau disampaikan Nabi. Lalu ketika sampai disambut oleh Abu Bakar, Rasul bilang, Abu Bakar ya sahabatku, aku mau bicara 4 mata saja. Kata Abu Bakar, ini anak-anakku ya Rasulullah, silahkan bicara saja, tidak ada yang perlu kita tutupi. Lalu Rasul mengatakan, aku mendapat izin untuk hijrah ke Yasrib. Waktu itu masih namanya Yasrib. Saat itu dalam riwayat itu disebutkan Abu Bakar itu menangis. Dan Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat ayahku menangis gembira seperti itu. Lalu Abu Bakar, apa yang harus kupersiapkan Rasul? Siapkan keberangkatan kita. Maka saat itu, ini menarik, saat itu bahwa Abu Bakar menawarkan onta, ada 2 ontanya, satu kepada Nabi sebagai hadiah untuk sebagai media atau sebagai alat untuk mereka berhijrah. Apa kata Nabi? Tidak, aku tidak mau diberi, tapi aku harus membelinya. Ini menarik bahwa untuk pelajaran hijrah proses Muharram itu muncul, bahwa Nabi SAW tidak mau diberi hadiah onta, tapi dia justru membelinya. Jadi kata Pak Quraisy Shihab, yang perlu menjadi pendidikan kita hari ini adalah bahwa kalau berjuang itu nggak usah tanggung-tanggung gitu. Dengan semua potensi yang ada, harta, kekayaan, jabatan, potensi semuanya harus kita kerahkan untuk melaksanakan perjuangan itu, karena ini hijrah. Nah ketika menariknya ketika Nabi melaksanakan hijrah, itu kan terkenal tuh ada riwayatnya bahwa Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat dirinya sendiri. Berarti kan ada peran anak muda di situ. Nabi yang hijrah itu berangkat bersama Abu Bakar, tapi ada 2 wanita, Asma juga ikut di situ.
Jadi ada wanita di situ. Jadi makanya perempuan ini nggak bisa ditinggalin juga. Jadi kalau mau bangun satu peradaban, semua harus terlibat. Termasuk perempuannya Termasuk ya Ustaz ya? perempuan. Bahkan di dalam riwayat lain, saya belum cek status hadisnya, ada Abdullah bin Uraik yang ikut bersama Nabi. Padahal dia masih musyrik. Berarti masih musyrik tapi ikut bersama Nabi. Makanya dengan konteks riwayat itu kalau kita ambil, Pak Quraisy mengambil riwayat yang itu, bahwa untuk membangun peradaban itu harus melibatkan banyak orang. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa nafsi-nafsi, termasuk orang yang tidak Islam gitu. Dilibatkan Nabi untuk membangun sebuah peradaban. Makanya ketika Nabi sampai di Madinah, kan dia melakukan sesuatu yang spektakuler, mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Baru kemudian kita kenal dalam sejarah ada Piagam Madinah, dan itu juga melibatkan orang-orang yang tidak Islam. Sekali lagi tidak Islam. Bahwa membangun peradaban itu harus bersama. Jadi kalau Indonesia ini juga dibangun, jangan harus kelompokmu saja. Jangan harus Islam saja yang bangun, kebersamaan. Kita harus bersama-sama membangun bangsa, membangun kota ini tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, tanpa melihat budaya, sepanjang masih orang Indonesia untuk membangun sebuah peradaban di kota, kemudian di negara, harus bersama-sama. Karena Islam itu kan Ustazah rahmatan lil alamin. Makanya saya pernah baca itu di Al-Maraghi tentang tafsir makna bismillah. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk tanpa pengecualian. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat-umat yang beriman saja. Yang tadi dibacakan itu yang amanu saja. Ada clue-nya amanu. Berarti Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, kasih sayang untuk semua makhluk, semua alam. Kullu ma siwallahi fahuwa alamun. Apa saja selain Allah tentu alam. Jadi hijrah ini ada makna penting. Pertama, ini adalah perjuangan Nabi. Yang Nabi berjuang dengan segala potensi yang ada, dia kerahkan. Jadi kalau mau berjuang, Anda mau jadi orang hebat misalnya, jadi harus semua potensi, jangan cari yang gratisan dong gitu kan. Semua mau cari gratisan aja, tapi mau sukses, nggak bisa gitu. Harus ada perjuangan, berkorban gitu, harus ada yang dikorbankan. Nabi melibatkan banyak orang. Berarti kalau mau bangun satu kota, bisa nggak gubernur saja gitu? Nggak bisa. Dia perlu orang lain, perlu dinas terkait, perlu dinas kebersihan, perlu MUI dengan fatwanya, lalu pemerintah menindaklanjuti fatwa MUI, kemudian dengan kebijakan polisi-polisinya, kebijakan-kebijakannya. Jadi harus saling bekerja sama. Kalau diserahkan kepada ulama misalnya, ulama ini tidak bisa mengelola sampah. Ulama itu tidak bisa mengurusi lalu lintas. Kerjaannya berfatwa sesuai dengan dalil syar'i. Makanya dalam konteks ini Ustazah, saya teringat kembali tadi waktu saya kemari, ketemu lagi saya dengan manusia silver di depan di persimpangan jalan itu, ngecat tubuhnya. Kita sudah fatwakan haram di majelis ulama, dan tindak lanjut follow up dari fatwa itu ya pemerintah. Kita bukan eksekutor gitu. Jadi semuanya harus saling terlibat dan saling membantu, membau untuk membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Seperti yang dilakukan Rasul ini ya Ustaz? Seperti yang dilakukan Nabi. Jadi kalau mau lihat hijrah itu, lihat bagaimana pola Nabi SAW. Sampai di Madinah, Rasulullah SAW kemudian melihat Yasrib itu kan maknanya kalau dari sisi bahasa kan bisa kritik ya, mengecam atau mengkritik. Itu Yasrib. Rasul katakan seolah-olah seakan-akan maknanya bahwa masyarakat yang ada di sana itu saling mengkritik, saling mengecam. Maka Rasul kemudian merubah Yasrib itu menjadi Madinah. Itu Nabi yang merubahnya. Nah, ini lagi yang menarik bahwa penamaan saja ternyata yang kita anggap apalah arti sebuah nama, tidak bisa begitu. Bahkan untuk kewajiban seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik. Imam Nawawi di dalam Al-Azkar menulis nama yang haram itu harus ditukar. Bagus sekalipun nggak boleh juga gitu. Misalnya nama anaknya dia tabalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya supaya bagus gitu. Itu juga nggak boleh karena itu nama Allah. Atau nama Asmaul Husna, Malik, Rahim, nggak boleh nama orang. Harus ada abdunnya katanya begitu kalau ya Ustaz ya? Kalau diidofahkan seperti Abdur Rahim, Hamba Rahim,
Rahim itu kan substansinya nama Allah, berarti kan hamba Allah, itu boleh kalau diidhofahkan. Tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Karena jadi nama Yasrib itu kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad SAW bahwa supaya memberikan kesan Madinah ini menjadi pusat peradaban awal di mana Islam kemudian itu berkembang, yang Rasul kembali ke Mekah. Terjadilah peristiwa Fatu Makkah. Fatu Makkah, baik. Jadi memang banyak sekali hikmah yang diambil dari perjalanan ini ya Ustadz ya. Yeah. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menanyakan perihal penyambutan Tahun Baru Islam, kegiatan Tahun Baru Islam, apapun yang akan dilakukan di Tahun Baru Islam, bisa menghubungi kami di 0811 6100 386. Sekali lagi bisa menghubungi di 0811 6100 386. Ya, di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang berkompeten ini. Di sini ada Ustadz kita. Ustadz, kalau tadi terkait dengan pelaksanaan Muharram menyambut tahun Hijriyah, ini kan ada tentunya kegiatan-kegiatan Ustadz yang biasa dilakukan di masyarakat, tradisi-tradisi dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ustadz? Jadi baik, tradisi itu ada dua ya. Kalau di dalam usul fikih kita lihat ada yang menyebutnya uruf ya, ada uruf. Uruf ini ada juga urfus al-uruf yang sahih, ada yang fasid. Ada yang boleh, yang benar, ada yang fasid, artinya dia bertentangan dengan syariat. Nah, di dalam penyambutan Muharram yang insya Allah jatuh pada hari Ahad 7 Juli mendatang, ini umat Islam ada paling tidak ada yang menyambutnya dengan zikir akbar, ada yang tausiah Ramadan, tausiah Muharram dilaksanakan di berbagai masjid gitu kan. Apakah ini sesuatu yang baru? Ya, ini sesuatu yang baru. Dalam tanda petik ini bid'ah ini. Tidak pernah dilakukan pada masa Nabi penyambutan Muharram seperti yang kita lakukan sekarang. Ada tausiah, ada makan-makan dan lain sebagainya, dan lazim dilakukan di masjid bahkan di tempat-tempat yang besar, keramaian dan seterusnya. Apakah ini adalah uruf yang salah? Jadi Wahbah Az-Zuhaili ada menulis buku dengan judul Al-Islam Bunyatuhu At-Tashri'iyah wal Hadariyah. Ketika menyikapi uruf, bahwa jika uruf itu muwafiqun bis syariah, dia makbul. Kalau dia uruf itu tak ada yang bertentangan dengan syariat, diterima. Uruf itu diterima. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat. Uruf kita biasanya ada arisan, kan biasa tuh arisan, ada jula-jula, kan nggak ngutang tuh, nggak judi tuh kan, jula-jula misalnya itu kan saling ta'awun saja konsepnya, saling ridho antara, dan tidak ada ta'awun di situ, uangnya kan sama juga, nggak ada unsur ribawi di situ. Nah ini sesuatu tradisi yang baru, termasuk perayaan Tahun Baru Islam. Apa sih yang perlu dirayain? Ya paling tidak itu kan manifestasi daripada wujud rasa syukur kita, di mana kemudian Allah masih memberikan umur yang panjang bagi kita untuk menatap tahun 1446 Hijriah. Dengan tujuan agar kita memperbaiki mana dulu yang salah, mana yang kurang, kembali kepada konsep maknawi hijrah itu sendiri. Kalau dulu ada yang jelek, kita pakaiannya masih, mohon maaf, tidak berjilbab tapi telanjang bahasa saya gitu. Iya, jadi tidak memenuhi standar syar'i, dia berjilbab ustazah. Tapi ketika olahraga nanti di luar kita lihat pakaiannya ketat, celananya pendek tapi berjilbab. Nah, inilah saya katakan tadi berjilbab tapi telanjang. Jadi ini perlu dihijrahkan dalam konteks perubahan dari yang buruk kepada yang baik tadi. Ini perlu dihijrahkan. Jadi inilah salah satu momentum di mana tahun baru kita laksanakan. Oke, kembali kepada uruf tadi, budaya tadi. Kalau budaya tahun baru itu disambut dengan zikir, dengan sholawatan bersama, ada nggak yang salah kontennya? Wahbah Zuhaili mengatakan yang kedua, jika ada satu uruf yang bertentangan dengan syariat, mardud itu kan ditolak artinya, tidak boleh diterima. Tapi jika ada satu uruf budaya yang masih bisa dimodifikasi, modifikasi saja. Kemarin misalnya ada pernah ke Majelis Ulama, datang pertanyaan tentang tepung tawar haji itu. Tepung tawar haji. Upah-upah kalau kita bahasanya ya. Ada kalau orang ini kan musim haji nih, mau berangkat haji kan sibuk tuh pada tepung tawar, bawa telur, bawa tepak, bawa macam-macam lah, pulut gitu kan, ada pulut kuning, ada yang putih, itu kemudian ditepung tawarin gitu. Nah, apa yang kita lihat di tepung tawar itu? Tepung tawar itu kan sebuah tradisi, saya baca di hasil penelitian lektur Kementerian Agama,
tahun 2001 itu adalah tradisi, salah satunya tradisi adat budaya Melayu yang isinya hanya harapan dan doa selamat, itu saja. Dan kita lihat prakteknya kan ada orang bawa pulut misalnya, lalu saat yang sama isinya doa supaya dia selamat dalam musafir, lalu selamat kembali pulang ke negaranya, kan isinya itu. Ada baca Quran, ada tausiah, bagus enggak? Bagus. Nah, ada nggak yang salah? Kalau misalnya ada yang salah, misalnya dalam satu tradisi dalam tradisi tepung tawar tertentu ada keyakinan, misalnya nih, ada keyakinan bahwa kalau nggak ditepung tawarin nanti dia nggak selamat, itu dibuang. Kalau itu jatuh kepada haram nanti. Syirik ya Ustaz, syirik ya? Dia berarti dia menganggap tepung tawar itu mendatangkan manfaat dan menolak mafsadah. Itu kan adalah tupoksi atau gawenya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti itu dibuang, ditinggalkan sesuatu, dirubah, atau bahasa lain diislamisasi budaya itu, tradisi itu. Boleh enggak? Kata Abu Zuhali, boleh kalau mau kita islamisasi. Nah, jadi Muharram ini kalau ada kemudian masyarakat kita yang menyambut dengan tausiah agama, zikir akbar bersama, Majelis Ulama juga tanggal 7 nanti istighosah, doa tahunan. Ada di mana itu Ustaz? Ada di Majelis Ulama Indonesia, dan kita juga buka lomba marhaban. Nah, itu kan sesuatu yang bagus nih. Sudah banyak pendaftarnya, ibu-ibu dari luar kota, dari Batubara, dari tebing tinggi. Kita besarkan tahun baru Islam. Jangan anak-anak kita generasi ini yang tahunnya kalender Masehi saja, Januari, Februari. Coba dihafalin tuh Muharram dan seterusnya sampai Zulhijjah. Hafal enggak mereka itu? Enggak hafal, yang tahunya cuma Ramadan saja gitu. Padahal Muharram itu nama daripada bulan Islam dan disebut dalam hadis sebagai Syahrullah. Makanya disyariatkan puasa. Baik, nah ini menarik sekali ya. Jadi ada PR-nya nih pemirsa, menghafal 12 bulan Hijriah gitu ya Ustadz ya. Baik, tapi kita akan masih membahas lagi nih pemirsa tentang bagaimana bulan Muharram di tahun baru Hijriah ini menuju pribadi yang lebih baik. Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, jemaat FRI rahimakumullah, terima kasih masih bersama kami. Kita masih membahas tentang bagaimana bulan Muharram ini menjadi titik balik untuk kita menuju kepada yang lebih baik. Ustadz, tadi kalau sudah dibahas tentang bagaimana proses hijrah, bagaimana tradisi-tradisi yang nanti akan dilakukan masyarakat nih ya Ustadz ya. Nah, kalau dari pandangan Islam sendiri Ustadz ini, apa saja hal-hal yang bisa kita aktualisasikan dalam Muharram di tahun 1446 Hijriah itu Ustaz? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya lanjutkan sedikit tentang uruf tadi, yang kebiasaan masyarakat itu tadi yang positif ya. Ada juga yang negatif. Ada yang negatif. Ada yang negatif. Jadi bulan-bulan tertentu termasuk bulan Muharram ada satu suro, kita kenal itu kan. Ada yang dikait-kaitkan dengan mistisisme, mistis. Ada yang menyebut bulan cuci keris dan lain sebagainya. Bahkan ada masyarakat tertentu yang tidak boleh melaksanakan walimatul urus pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Safar misalnya. Padahal bulan itu dimuliakan Allah, kita menganggap itu bulan sial. Ini satu khurafat yang di masyarakat kita juga masih banyak. Di antaranya ada beberapa tempat di Sumatera Utara yang masih ada keyakinan atau budaya seperti itu, maka ini harus kita tolak. Ini tidak benar. Tidak ada dasar hadisnya, nggak ada dasar agamanya, justru bertentangan dengan syariat. Kadang-kadang orang yang hamil itu tidak dikasih keluar rumah pada bulan-bulan tertentu. Nah, itu termasuk bulan-bulan 10 suro, 1 suro, kemudian 1 Muharram itu kan. Ada juga, karena 10 Muharram kan disyariatkan kita puasa itu. Puasa hari Asyura kan, 9-nya Tasu'a disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu pun awalnya kan 10 Muharram saja. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu bulan yang yu'azzamahu, yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasara. Maka kata Nabi, kalau supaya untuk menyelisihi perbuatan mereka, puasalah kita pada hari 9-nya. Jadi 9, 10, Tasu'a dan Asyura. Jadi Ustazah dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa yang perlu kita aktualisasikan di pelaksanaan momentum Hijriah ini? Tentu pertama adalah yang saya tadi katakan, bahwa kita harus bercermin kembali bagaimana Nabi membangun peradaban.
peradaban yang dia bangun itu pertama mempersatukan antara muhajirin dan ansor, berarti mempersatukan dua komunitas yang berbeda. Komunitas muhajirin yang datang, ansor sebagai penolong. Bahkan ada yang tidak punya rumah, ansor itu memberi rumah. Nah, ini budaya ta'awun, tolong menolong ini sudah sejak pada 1446 tahun yang lalu. Ini sudah dilakukan Nabi pada peristiwa hijrah. Ini bisa juga kita aktualisasikan bahwa kemudian momentum tahun baru Islam ini kita robah untuk pola mempersatukan masyarakat yang mungkin ada tidak bagus, tidak baik. Bagaimana kemudian kita rajut kebersamaan, ukhuwah di antara antar suku dan antar golongan dan lain sebagainya. Tidak usah lagi ada perpecahan. Karena salah satu aktualnya di peradaban hijrah Nabi itu kan Nabi melibatkan banyak orang tuh, bahkan non muslim juga terlibat di situ, membangun sebuah Bersatu peradaban begitu ya, bersatu bersama, tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh berpecah belah. Bahkan menarik di tafsir Al-Misbah kata Pak Quraisy Shihab, sebenarnya Nabi itu sayang dengan Mekah. Kalau dia tidak diusir, dia tidak mau meninggalkan Mekahnya. Jadi pola pikir bahwa hijrah itu harus berpindah dari negaranya, tidak juga seperti itu kan. Nah, bahkan ada riwayat la hijrata ba'dal fath. Kalau sudah Fatu Makkah itu sudah semuanya Islam aman di situ, nggak usah hijrah lagi kata Nabi. Maka terbilah satu hadis, ini menarik hadis ini. Tadi saya kutip, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Kenapa hadis ini kemuliaan? Orang yang berhijrah itu adalah orang yang, man ini kan isim mubham ya, masuk kepada muzakkar, masuk kepada muannas, al-aqil ghairu aqil. Jadi siapa saja yang meninggalkan manahallahu anhu, yang dilarang Allah dulu. Bukan disuruh ngerjakan yang baik dulu, tapi yang dilarang Allah itu ditinggalkan dulu. Ini berbeda. Kalau yang dilarang Allah kemudian yang buruk-buruk, yang jahat-jahat kita tinggalkan, secara otomatis yang tersisa apa? Cuma kebaikan kan? Tapi ketika kita disuruh berbuat kebaikan, bisa saja menyertainya dibuat juga kejahatan. Tapi ketika kejahatan itu ditinggalkan, itu yang paling pokok, yang dulunya mungkin teman-teman, para sahabat-sahabat semua, para pemirsa TVRI, kita banyak maksiat, kita banyak salah, cara tutur sapa kita salah, semua yang buruk-buruk itu kita tidak senang, lalu kita tinggalkan, menata menuju yang lebih baik pada tahun 1446 Hijriah. Pokoknya yang jelek itu tinggalkan setahun yang lalu, al-madiyah yang lalu, yang kemudian yang berikutnya harus kita tata kehidupan ini untuk menuju harapan masa depan yang lebih baik, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Demikian Ustazah. Baik, jadi memang selain nanti melakukan amalan-amalan tentunya ya Ustaz ya, tentu di 9 dan 10 ya, tadi, kita juga harus mulai membuat diri kita ini agar hijrah dari yang buruk-buruk ya Ustaz ya. Hijrah dari baik. Nah ini Ustaz, kira-kira Ustaz, pelajaran apa dari hijrahnya Nabi itu yang bisa kita ambil hikmahnya Ustaz untuk kehidupan kita saat ini? Tadi kalau dikatakan masalah hijrah ini kita jadi teringat bagaimana Palestina saat ini juga masih seperti ini keadaannya begitu Ustaz. Apa hal-hal yang harus kita lakukan di momentum tahun baru ini Ustaz? Baik, jadi ini juga ya, kemarin ketika Palestina itu mencuat di media sosial, kita pada bahasa saya keranjingan ya, sibuk semua status medsos kita tentang keprihatinan terhadap Palestina, mengecam Israel. Ketika fatwa MUI keluar tentang kepedulian terhadap Palestina, sibuk rata-rata yang terafiliasi kepada Israel Sunni. Kalau sekarang gitu lagi nggak kira-kira ya? Saya melihat sudah menurun gitu. Semangatnya sudah menurun, semangat untuk ta'awun tolong menolongnya menurun, berkorbannya juga sudah menurun. Coba kita lihat, postingan sudah tidak banyak lagi tentang kepedulian terhadap Palestina. Padahal sampai hari ini kan masih dibombardir terus, masih kita nggak sanggup menceritakannya. Tapi yang anehnya, saya beberapa hari kemarin ke luar kota, itu tempat-tempat yang terafiliasi dengan Israel yang kemarin itu Sunni, sekarang sudah biasa saja. Sudah ramai kembali. Artinya ghirah atau semangat kita tidak istiqomah juga untuk memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina itu. Jadi inilah yang perlu kita tata kembali. Kalau kemudian sudah mulai merosot keprihatinannya, cobalah di tahun Hijriah baru ini kemudian kita pupuk kembali rasa sadar
Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita, anak kita, keluarga kita, sebagaimana terjadi pada mereka. Terakhir saya lihat video tayangan di masyarakat saudara-saudara kita di Palestina, ada seorang ibu-ibu yang dikejar oleh anjing pelacak tentara Israel, dia digigit sampai tangannya patah. Ini satu hal yang cukup memprihatinkan, tapi lagi-lagi hari ini belakangan saya lihat semangat untuk perhatian terhadap mereka itu menjadi berkurang. Padahal apa yang kita lakukan kemarin termasuk memboikot itu signifikan loh. Itu sangat signifikan sekali berefek negatif terhadap perekonomian bangsa-bangsa di Eropa yang notabene-nya adalah orang-orang yang terafiliasi, bangsa-bangsa negara yang terafiliasi membantu Israel dan membombardir Palestina. Jadi ini momentumnya Ustazah, para pemirsa barangkali kita kembali munculkan semangat kepedulian itu, dan kita kemarin di Majelis Ulama pada tanggal 30 yang lalu juga menggelar muzakarah akbar di Komisi Fatwa. Salah satunya kita munculkan kembali itu kepedulian terhadap Palestina yang kelihatannya sudah mulai redup. Padahal kata Nabi bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya yang ditulis dalam syarah Al-Wafi oleh Mustafa Dibul Bukho adalah seperti sebuah bangunan yang saling memperkokoh. Kalau tidak kita lagi yang peduli sama mereka, lantas siapa lagi? Dan ibda bin nafsih, maka kita mulai harus dari diri kita sendiri. Ada yang menarik Ustazah, kalau kita bicara tentang hijrah ini, saya teringat ketika hadis yang dikutip oleh Mustafa Dibul Bukho tentang niat juga. Ini juga menjadi hal penting untuk kita aktualisasikan. Jadi hadis itu dimulai dengan innamal a'malu bin niyah, satu dengan lafaz mufrad, satu lagi dengan jamak bin niyat ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi ini hadis tentang hijrah, bahwa di dalam riwayat itu penjelasan Mustafa Dibul Bukho ketika Rasul mau hijrah, lalu inilah salah satu asbabul wurud mengapa hadis itu keluar. Hadis itu kemudian muncul bahwa Nabi ternyata waktu hijrah itu mendapati ada seorang sahabat yang disebut digelar dengan Muhajir Ummu Qais. Mustafa Dibul Bukho menyebutnya begitu, bahwa ada seorang yang hijrah, orang-orang yang hijrah itu kemudian belakangan dijemput kembali memang karena Allah, melaksanakan perintah Allah. Tapi ada yang karena perempuan yang ingin dia nikahin gitu. Jadi Ummu Qais ini mau seorang wanita, nggak tahu saya cantik atau nggak dijelaskan dalam riwayat itu. Dia senang, dia suka, dia mencintainya, tapi dia tidak mendapatkan cinta itu di Mekah. Lalu Ummu Qais ini berangkat ke Madinah untuk hijrah, dia pun hijrah juga, mengikuti perempuan yang dia sukai, yang dia cintai itu. Dan Mustafa Dibul Bukho menyebut bahwa dalam satu riwayat dia berhasil menikahi perempuan itu. Dan itu yang dia dapat, tidak kemudian ajrun atau nilai substansi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata yang menarik di sini ini kan menggunakan kata innama ya, atau disebut dalam bahasa Arab dengan adatu hasrin, pembatas. Jadi hanya saja yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diniatin gitu. Jadi hari ini kalau kita yang bisa kita aktualisasikan dalam momentum Muharram Hijrah ini, kalau kemarin niatnya posting-posting di Facebook ria gitu, cobalah merubahnya kepada tahaddus bin nikmah gitu. Dia misalnya umrah tapi niatnya ria. Dia suka infak, suka sedekah misalnya, tapi niatnya karena ria. Sholat sunatnya rajin duha di kantor supaya dibilang orang yang taat ibadah. Ini kan ada ria. Jadi kita robah pola itu, kita kembali merekonstruksi niat. Nah, niatnya memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya kan waj'alna min ibadika. Saya lebih suka bacanya mukhlasin ya, isim maf'ul, karena itu kalau mukhlis kan dia isim fa'il yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau mukhlas isim maf'ul yang Allah buat dia ikhlas. Saya lebih suka membacanya mukhlasin. Wa ja'alna min ibadikal mukhlasin. Menjadi orang-orang yang ikhlas ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, sholat, melaksanakan sedekah dan lain sebagainya. Itu perlu kita robah, kita hijrahkan kepada yang lebih baik, niat-niat yang salah. Karena niat itu menjadi penentu. Kita nih ustazah pun tadi kan ke kampus, ustazah nguji, tujuannya kan untuk berbagi ilmu ya. Suami kerja untuk nafkah. Dari mulai kita berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah kan dihitung nilai ibadah, pahala.
karena niatnya memberi nafkah keluarga kita. Jadi bekerja juga jadi amalan ya Ustadz ya, jadi amal ibadah ya Ustadz. Amal ya? ibadah. Baik Ustadz, yang sering dilakukan adalah doa Muharram. Ini ya Ustadz ya, ada doa-doa tertentu bulan Muharram. Ini bagaimana Ustadz menyikapinya Ustadz? Jadi, apakah memang ada doa-doa tertentu? Iya. Ada di Al-Azkar Imam Nawawi banyak ya mengutip doa-doa awal tahun, termasuk doa akhir tahun untuk Muharram. Bagi kita yang tidak hafal misalnya, cukup ambil doa sapu jagat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Kalau nggak hafal kali, apapun nggak bisa, cukup dengan bahasa yang bisa difahami saja. Misalnya kalau dia orang Balige, bahasa Balige dia. Kalau orang Sipiongot, bahasa Sipiongot dia. Ada bahasa daerah, bahasa Aceh. Kalau dia orang Aceh, bahasa Aceh. Kalau Tanjung Balai, bahasa Melayu asal. Terserah saja. Yang penting doanya tentu untuk kebaikan pada dirinya. Menata tahun depan, tahun yang baru. Jadi memang banyak doa itu, beberapa versi di Imam Nawawi. Tetapi yang tak hafal boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada masalah. Dan makanya doa Rabbana Atina itu kan mencakup semua itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak apa-apa, itu juga dilaksanakan juga tidak ada masalah. Nah ini menarik sekali ya Ustadz ya, mulai dari pengertian hijrah itu sendiri, bagaimana peristiwanya, tradisi yang dilakukan dan apa yang harus kita lakukan. Mungkin di akhir ini bisa diberikan kesimpulan ataupun bagaimana motivasi kepada masyarakat untuk menghadapi bulan Muharram tahun 1446 ini Ustadz. Singkat saja Ustadz. Terima kasih Ustazah, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kita sudah sampai di penghujung tentunya, bahwa di momentum Muharram 1446 Hijriah di hari Ahad mendatang insya Allah pada 7 Juli kita dihadapkan dengan tahun yang baru, nuansa baru, harapan baru. Tinggalkan yang lama, yang buruk, yang jelek, maka kita melakukan sesuatu yang bagus, yang baik, yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Kita harus menata masa depan, jangan ingat masa lalu lagi, cukup menata masa depan supaya mengarah kepada hal-hal yang baik. Lakukan yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu ibadah itu begitu besar di sisi Allah. Saya tutup dengan hadis Nabi, satu ketika seorang sahabat protes kepada Nabi karena orang kaya itu banyak beramal karena hartanya. Sementara aku ya Rasulullah miskin. La yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka sholat, kami pun sholat juga. Mereka puasa, kami pun puasa juga. Nggak beda-beda, sama puasanya. 30 hari ya 30 hari. Sholatnya 4 rakaat, kami juga 4 rakaat. Tapi mereka bisa bersedekah. Bifuduli amwalihim, karena kelebihan harta mereka. Lalu Rasul senyum, lalu Nabi bilang, begitu banyak yang bisa kau sedekahkan dalam dirimu. Apa itu ya Rasul? Kullu takbiratin sadaqah. Setiap kau bertakbir sedekah. Wa amara bil ma'ruf sedekah. Dan ketika kau mengajak orang berbuat kebaikan, mencegah berbuat mungkar adalah sedekah. Bahkan yang menarik di ujung itu Rasul katakan wa fi bud'i ahadikum sadaqatan. Di kemaluanmu pun ada sedekah. Jadi ini perlu kita lihat kembali bahwa kita harus menghijrahkan pola pikir yang negatif kepada hal yang positif. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz, sudah menarik sekali nih hari ini kajiannya, tetapi kita harus berhenti nih Ustaz karena waktunya juga nih Ustaz. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami. Bagaimana nanti bulan Muharram yang akan kita songsong beberapa hari lagi ini bisa menjadi momentum kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang dilarang, tinggalkan sepenuhnya. Wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang disuruh, lakukan semampunya. Demikian kajian kita pada hari ini. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.